Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jaha Mentari Fitra Ramanda, bisa dipanggil Jihan. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan dengan materi infeksi menular seksual. Hari ini penyuluhan akan saya berikan kepada salah satu responden yang bernama Utari dengan usia 18 tahun. Untuk Utari, bisa say hi? Hai, nama saya Utari, usia saya 18 tahun. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali pada hari ini dan kita bisa melakukan penyuluhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Utari karena telah mau mengikuti penyuluhan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaha Mentari, saya mahasiswa jurusan kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Hari ini saya akan mengadakan penyuluhan mengenai infeksi menular seksual. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya aja ya, nggak masalah. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita memulai acara, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu infeksi menular seksual, Utari, di gambaran Utari itu apa sih IMS? Yang pernah aku pelajarin sih kalau penyakit melalui hubungan seksual gitu, yang sebelum nikah, yang tanpa gitu. Oke, berarti penyakit yang terjadi melalui hubungan seksual sebelum nikah gitu ya, identiknya. Nah, sebenarnya penyakit menular seksual ini salah satu pembahasan dari kesehatan reproduksi. Nah, tapi kebanyakan orang menganggap kesehatan reproduksi itu cuma fokus pada fisik, padahal kesehatan reproduksi juga berfokus pada mental. Jadi kesehatan reproduksi sendiri itu adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, terus kenapa sih remaja itu penting banget buat mempelajari infeksi menular seksual ini? Pertama, remaja itu sedang berada di masa transisi atau perubahan dari anak-anak ke dewasa, iya nggak? Nah, di mana ketika proses perubahan ini terjadi pematangan organ-organ reproduksi. Remaja itu kan mengalami perubahan fisik ya, terutama kalau misalkan dari perempuan nih, biasanya perubahan fisik sekunder ditandai sama apa aja? Kamu tahu nggak? Soalnya aku tahu sih itu pada wanita payudaranya mulai membesar. Ya, payudara membesar. Terus pinggulnya mulai membesar juga. Ya, pinggul membesar. Terus menstruasi. Ya, menstruasi. Sama ada bulu-bulu. Iya benar. Tadi udah bagus ya, udah tahu banget kalau misalkan ciri-ciri sekundernya perempuan itu ketika pubertas itu mengalami menstruasi, terus habis itu muncul bulu-bulu sekitar alat kemaluan, pinggul membesar, dan payudara membesar. Nah, emangnya kalau pubertas itu kenapa sih? Biasanya remaja kalau misalkan pubertas itu ada ciri-ciri khusus. Kayak apa aja? Misalkan yang pertama, remaja cenderung mengungkapkan kebebasan. Jadi remaja cenderung ingin bertindak sepuasnya, semaunya mereka tanpa dikekang. Kamu juga kayak gitu nggak? Iya. Iya. Kayak rasanya nggak berhak ada yang ngatur-ngatur diri kamu. Iya. Karena itu hidup kamu gitu kan. Iya. Nah, terus yang kedua itu remaja ada ciri-ciri khusus seperti mempunyai citra jasmani terhadap dirinya, berhayal tentang aktivitas seksual. Berhayal tentang aktivitas seksual ini kayak kamu berhayal kalau misalkan kamu punya suami atau kamu pacaran, kamu pegangan tangan, kamu berpelukan gitu. Iya nggak? Pernah kayak gitu nggak? Nggak tahu sih. Nggak mungkin ya. Iya. Ya. Terus sama biasanya cenderung ada ciri-ciri dapat mewujudkan rasa cinta. Jadi di masa-masa ini kamu itu cenderung ingin mengungkapkan rasa cinta terhadap siapapun. Rasa cinta ini nggak semata-mata pegangan tangan doang ya, tapi kayak bisa dalam bentuk verbal, kayak bilang aku sayang kamu gitu kan, aku suka kamu, ataupun ada hasrat-hasrat yang pingin ngomong kayak gitu. Pernah ngalamin? Pernah ya, oke. Nah, terus habis itu ada ciri-ciri lainnya, yaitu remaja cenderung ingin mencoba hal baru. Nah, karena remaja ingin mencoba hal baru, muncullah perilaku mencoba hal-hal baru yang didorong oleh rangsangan seksual. Maksudnya gini nih, remaja itu kan cenderung melakukan hal yang baru ya. Akhirnya mereka itu mereka pingin bebas. Misal ada orang pacaran, remaja pacaran. Nah, remaja itu karena ingin mencoba hal-hal baru yang sebelumnya dia nggak pernah berpelukan atau nggak pernah berciuman, dia melakukan itu karena penasaran
dan didorong juga ada hasrat seksual di sana. Nah, terus kalau misalkan dia melakukan kayak gitu tanpa didasari tanggung jawab, tanpa didasari adanya ilmu pengetahuan sama apa aja dampak-dampak kedepannya, bisa muncul seks pranikah, seks belum nikah. Itu sering banget gak denger kayak gitu? Kayak di mana-mana banyak kan ya remaja sekarang. Iya, banyak. Nah, terus kalau misalkan tadi udah dibilang ya, kalau misalkan di masa pubertas remaja itu mengalami kematangan organ reproduksi. Jadi ketika dia melakukan hubungan seks bebas, di situ sel sperma sama sel ovum atau sel telur itu bertemu, jadi fertilisasi dan pembuahan. Nah, akhirnya terjadilah hamil di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya kalau misalkan remaja yang hamil di luar nikah cenderung kayak gimana? Stres. Terus ada rasa pingin aborsi nggak, melakukan aborsi nggak? Iya kan. Gitu. Nah, padahal mereka nggak tahu kalau misalkan mereka melakukan aborsi, selain itu selain karena jadinya nggak bersalah, aborsi itu ada kemungkinan buat meninggal. Untuk ibunya? Iya, untuk ibunya. Jadi selama ini remaja itu nggak aware, mereka itu lebih mending nahan malu daripada ngejaga dirinya dari kematian itu. Nah, terus kalau misalkan dia melakukan hubungan seksual secara terus-menerus, secara aktif istilahnya ya, bisa muncul infeksi menular seksual. Nah, apa sih infeksi menular seksual itu? Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang disebabkan oleh bakteri, virus ataupun parasit lainnya. Nah, ini ada beberapa fakta. 16,46%, sekitar 17% remaja di Indonesia melakukan hubungan seksual. Separohnya, 50% diantaranya masih aktif sampai sekarang melakukan hubungan seksual. Dia ini usianya di bawah 20 tahun ya. Dan lagi faktanya 67% remaja perempuan yang melakukan hubungan seksual itu nggak pakai pengaman. Bisa dibayangin apa dampaknya? Banyak banget. Iya. Coba apa dampaknya? Bisa penyakit kan ya, terus ya pasti bakal banyak yang hamil di luar nikah. Iya benar. Nah, semoga kita terhindar ya dari kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan infeksi menular seksual ini bisa gimana sih cara penularannya? Nah, cara penularannya itu yang pertama bisa lewat kontak fisik. Kontak fisik ini berhubungan seksual, ataupun ketika ada orang misalkan kena sifilis. Sifilisnya itu luka di daerah sekitar kemaluan dan itu tersentuh, itu bisa kena. Nah, kita bisa kena juga karena di situ ada kontak fisik ya. Terus yang kedua karena donor darah. Wah, kok bisa donor darah malah bikin infeksi menular seksual? Sekarang kamu bayangin, kamu lagi nauzubillah ya, kamu lagi kecelakaan, kamu butuh darah karena kecelakaan tersebut. Nah, akhirnya kamu mencari donor darah. Ada pendonor yang dia itu ternyata nggak bilang, nggak ngaku kalau dia kena HIV. Otomatis pasien HIV tersebut akan menularkan darahnya ke kamu, akan memberikan darahnya ke kamu, sehingga kamu secara nggak langsung bakal mengalami HIV. Kemalannya dulu tuh. Itu tuh kalau misalkan penularan tanpa melalui hubungan seksual kan HIV tuh. Kan penyakit seksual tuh banyak banget ya. Bisa nggak sih selain HIV itu? Bisa. Ada juga sifilis, ada juga gonorrhea, ada juga trichomoniasis. Nanti kita bahas satu-satu ya. Itu tanpa hubungan itu bisa menular. Tanpa hubungan seksual sebenarnya lebih cenderung karena hubungan seksual. Kalau misalkan tanpa hubungan seksual biasanya disebabkan karena penggunaan jarum suntik. Kayak kamu tahu kalau misalkan orang pengguna narkoba, biasanya kan ada yang pakai suntik tuh. Nah, itu mereka kayak karena sering berganti-ganti suntik, itu bisa kena HIV atau penyakit infeksi menular seksual ini. Terus selain itu cara penularannya itu juga bisa dari ibu ke anak. Maksudnya ketika ibunya itu penderita HIV, terus dia hamil, anak yang dilahirkan bakal membawa penyakit HIV tersebut. Gimana? Dijawab? Ya, ada. Nah, terus gimana sih kita bisa mengenali tanda-tanda infeksi menular seksual ini? Yang pertama, biasanya itu sering muncul benjolan di sekitar kemaluan. Terus ada nyeri perut di bagian bawah, tapi bukan karena rasa sakit haid.
Gimana tuh cara bedainnya? Kalau misalkan cara bedainnya ya, kalau misalkan kita menstruasi biasa kan ya kamu tau lah rasanya seperti apa. Tapi kalau misalkan ini rasa sakitnya itu nyeri sampai ke belakang dan biasanya dapat diketahui setelah kamu berhubungan seksual. Nah, jadi setelah berhubungan seksual kalau merasakan seperti itu bisa jadi itu tanda-tanda dari IMS sendiri. Terus sering keluar cairan dari kemaluan, biasanya ini nanah. Iya, karena udah infeksi ya, dari dalamnya juga bakal mengeluarkan nanah. Habis itu nyeri ketika buang air kecil dan ketika berhubungan intim karena di situ udah ada peradangan. Terus habis itu demam dan menggigil secara berkepanjangan, sama munculnya ruam di kulit, badan, tangan atau kaki. Tahu ruam nggak? Iya benar, kayak orang alergi. Nah kayak gitu ruam. Nah terus apa aja sih jenis-jenis penyakit menular seksual? Yang pertama ada HIV. Sayangnya HIV sampai sekarang masih belum ditemukan bagaimana cara pengobatannya. Nah jadi HIV itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus namanya Human Immunodeficiency Virus. Dari kata immunodefisiensi berarti mengurangi imunitas tubuh. Nah jadi mekanismenya gini nih, ketika orang itu berhubungan seksual ataupun terjadi kontak penularan antara pasien HIV dengan pasien yang tidak HIV, virus itu bakal masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ketika virus itu masuk ke dalam tubuhnya, virus itu bakal menggerogoti sel imun yang ada di dalam tubuh. Nah, akhirnya kamu itu bakal ngerasain sakit secara terus-menerus. Habis itu imun kamu melemah dan ada beberapa gejala lainnya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan imunitas kamu itu benar-benar drop, itu baru yang dinamakan AIDS. HIV sama AIDS itu emang berkesinambungan ya. Kalau HIV dibilang virusnya itu benar, AIDS itu dibilang tahapan yang paling puncak lah istilahnya. Nah terus pada beberapa orang di awal virus ini masuk ke dalam tubuh nggak menunjukkan gejala. Jadi ada beberapa orang juga yang ketika dia kena HIV baru ketahuan 10 tahun kemudian. Bayangin kalau udah 10 tahun terus itu digrogotin, udah tinggal kematiannya aja kan. Nah gitu. Nah terus gimana cara mengetahui kita kena HIV atau enggak? Cara satu-satunya itu cuma dengan cara tes HIV. Biasanya kalau misalkan kamu mau menikah nanti, lakukan pemeriksaan HIV kamu sama pasangan kamu buat melihat apakah di antara keduanya ada yang terkena HIV. Terus ketika kamu kena HIV, ketika ada orang kena HIV, gejalanya itu apa sih? Yang pertama demam berkepanjangan, terus berat badan turun secara drastis, habis itu diare tanpa sebab secara terus menerus. Biasanya kan kalau diare biasanya ada penyebabnya ya, misal kamu alergi kacang jadi kamu bisa diare terus menerus, atau enggak kamu makan makanan yang kadaluarsa tapi ini nggak ada penyebab apa-apa, tiba-tiba kamu diare. Nah itu bisa diwaspadai gitu ya. Terus batuk dan sesak lebih dari 1 bulan, tapi bukan COVID ya. Jadi belum tentu batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan itu COVID. Harus dilihat juga gejala lainnya. Terus kulit gatal-gatal dan muncul bercak merah, sama adanya infeksi jamur di sekitar tenggorokan, mulut dan kemaluan. Yang mana itu bisa menyebabkan daerah sekitar itu terasa sakit. Kalau aku mau nanya deh, ini kan karena gejalanya itu batuk dan sesak nafas, itu tuh karena imunnya itu mulai melemah, jadi nyambung ke seluruh. Iya, benar. Makanya kenapa HIV itu bisa menyebabkan kematian, karena dia nyerang seluruh organ tubuh. Karena dia nyerang seluruh organ tubuh dan kekebalan tubuhnya itu nggak ada, dia bisa sakit dan bisa berujung pada kematian. Kalau waktu itu aku pernah belajar kan di sekolah, katanya itu kalau orang HIV itu bisa dia mempertahankan hidupnya itu harus minum obat kayak vitamin gitu. Benar? Nah, untuk minum vitamin itu cuma meringankan gejalanya aja. Jadi kan imunitas tubuhnya dia udah drop tuh. Biar nggak makin drop, dia minum vitamin, ya itu cuma kayak mengulur dia biar nggak cepat menuju kematian aja. Kayak gitu. Tapi untuk pengobatan yang bisa dia full recovery, full sembuh itu belum ada sampai sekarang. Sama kayak kanker lah, istilahnya kemoterapi kan berusaha untuk mempertahankan hidupnya pada saat itu. Paham.
Penyakit yang selanjutnya itu yang sering terjadi di Indonesia adalah sifilis. Sifilis atau raja singa adalah penyakit yang disebabkan karena Treponema pallidum, di mana masa inkubasinya itu sekitar 2 minggu sampai 3 bulan. Baru itu kelihatan gejala-gejalanya. Nah, apa aja sih gejala-gejalanya? Ada luka atau ulkus berbentuk bulat, itu besarnya biasanya 1 sampai 2 cm. Bayangin di kemaluan kamu ada luka bentuknya bulat, terus habis itu rada cengkok ke dalam dan itu bernanah. Sakit kan? Dan gedenya 1 sampai 2 cm. Sekitar gini, jerawat aja udah sakit gak sih? Iya. Gimana ada luka yang segede itu di kemaluan kita. Nah, terus umumnya tidak disertai dengan eritma atau bercak merah. Adanya luka kecil yang tidak menyakitkan di sekitar kemaluan. Terus biasanya pada wanita itu jarang terlihat. Nah, kalau biasanya ada yang ketika wanita kena sifilis biasanya ada yang kelihatan di permukaan vaginanya, tapi ada juga yang harus melakukan pemeriksaan. Jadi itu nanti dibuka vaginanya, dilihat di situ apakah ada luka atau enggak. Di bagian dalamnya gitu ya. Jadi kalau di perempuan cenderung adanya di bagian dalam. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa sakit ketika buang air kecil, itu kamu mesti periksa banget. Bisa jadi karena kamu kena infeksi saluran kencing atau bisa jadi ada tanda-tanda. Tapi kalau tanda-tanda ini disertai dengan adanya hubungan seksual atau kontak sama penderita penyakit sifilis ya. Nah, terus kelenjar getah bening di sekitar pangkal paha itu membesar. Habis itu ada nyeri otot dan kelelahan ekstrim. Kalau misalkan pada komplikasinya itu bakal ada masalah pada sel saraf, di mana di situ bisa menimbulkan infeksi radang pada selaput sekitar otak. Habis itu mati rasa sampai demensia. Demensia itu apa, Kak? Demensia itu kondisi di mana biasanya dialami sama lansia, di mana demensia ini kamu itu lupa. Misal ketika demensia itu kamu lupa kamu itu siapa, kamu siapa, rumahmu di mana, kamu itu nggak ingat sama hal-hal kecil. Demensia itu biasanya kalau misalkan nenek-nenek yang kena demensia itu nenek-nenek itu bakal ada di jalan aja terus, tapi dia nggak tahu rumahnya di mana, namanya dia siapa, keluarganya siapa, dia nggak tahu. Kayak kehilangan memorinya gitu lah. Nah terus tapi sifilis ini bisa disembuhkan ya. Nah nanti konsultasi ke dokter kalau misalkan emang ada gejala sifilis. Tapi kalau misalkan kamu ngelihat Google atau ngelihat website, biasanya ada iklan-iklan mengobati sifilis gitu ya. Tapi jangan coba-coba pakai yang kayak gitu, karena bisa jadi itu malah memperburuk penyakitnya. Jadi emang tetap perlu konsultasi sama dokter, obatnya sesuai gimana, terus dosisnya berapa, karena kan nggak tahu udah separah apa. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada trichomoniasis, yang mana penyakit penularan seksual ini disebabkan oleh Trichomonas vaginalis yang merupakan parasit yang bergerak dengan flagella pada sekret wanita yang mengalami keputihan. Jadi biasanya trichomoniasis ini dapat dilihat ketika perempuan tersebut mengalami keputihan, tapi keputihannya hebat. Maksudnya gimana tuh? Ya keputihan yang keluar itu banyak. Kalau misalkan kita biasanya kan dikit gitu kan, atau segaris atau gimana. Kalau ini tuh hampir mirip-mirip sama menstruasi tapi nggak sebanyak menstruasi. Gitu. Karena yang dikeluarin bisa jadi nanah. Nah, terus gejala-gejala trichomoniasis itu biasanya terjadi 5 sampai sebulan setelah tertular. Nah, pada perempuan gejalanya apa aja sih? Dapat menginfeksi vulva, vagina, terus leher rahim, atau saluran kencing, uretra. Nah, terus keluar cairan putih kekuningan dengan bau tak sedap, mirip sama keputihan ya. Terus vagina akan terasa gatal dan sakit saat buang air kecil. Kalau pada laki-laki biasanya rasa nyerinya itu ada di daerah uretra, menyebabkan iritasi dalam penis. Terus di situ penis akan mengeluarkan cairan dan membuat alat kelamin laki-laki terasa seperti terbakar saat kencing atau pada saat setelah ejakulasi. Sejauh ini trichomoniasis ada yang ditanyakan? Oke, dilanjut dulu aja ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih macam-macam penyakitnya kayak gini, terus cara penularannya kayak gini. Terus gimana sih cara mencegah? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Iya. Karena mengobati pun belum tentu sembuh. Iya. Nah, cara pencegahannya itu yang pertama tidak berhubungan intim sebelum menikah, tidak melakukan seks
bebas gitu ya. Terus menggunakan alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya kalau misalkan emang itu udah nggak tahan banget antara cewek dan cowoknya, kedua pasangan remaja ini nggak tahan banget untuk melakukan hubungan seksual, bisa menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom daripada perempuannya hamil terus nanti aborsi dan perempuannya mengalami kematian. Karena perempuan yang mengalami kematian sebab aborsi itu banyak loh di Indonesia, nggak sedikit. Nah, terus hindari narkoba dan alkohol, karena narkoba tadi bisa menularkan lewat jarum suntik, kan. Habis itu menjaga kebersihan organ reproduksi, tidak bergonta-ganti pasangan. Biasanya perempuan itu cenderung lebih banyak terkena infeksi menular seksual, karena perempuan itu ada yang perempuan pekerja seksual, ada yang lesbian, hubungan sesama jenis juga bisa menimbulkan infeksi menular seksual. Nah, dan yang terakhir, hindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih Kak, udah cukup. Kamu pernah melihat teman-teman kamu yang hamil dua nikah? Pernah nemu gak kondisi kayak gitu maksudnya? Ada sih teman aku juga gitu. Nah, diharapkan ya kita itu nggak masuk sampai ke sana, karena kalau misalkan dia hamil di luar nikah bisa jadi ada dampak ke depannya. Ketika dia hamil di luar nikah terus kehamilannya itu nggak dipersiapkan, dia, perempuan itu bisa mengalami namanya depresi pasca persalinan. Maksudnya gimana? Ketika dia selesai melahirkan, dia itu mengalami baby blues. Pernah dengar nggak? Pernah, tapi aku nggak tahu maksudnya itu apa. Jadi baby blues itu kondisi di mana perempuan gak bisa menerima anaknya. Dia itu bakal cenderung menyakiti anaknya, bisa ngebuang anaknya, bisa mau membunuh anaknya, karena gak siap mentalnya. Nah, gitu. Sejauh ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan tadi kan banyak banget nih jenis-jenis penyakit menular seksual. Ada nggak penyakit selain ini yang umum di sini yang kayak gampang banget kita ketahui selain tiga ini? Selain tiga ini ya ada satu gonore. Gonore ini biasanya kencing nanah. Jadi ketika ini simpel banget lihatnya, ketika orang tersebut kena gonore, salah satu cara ngelihatnya itu adalah ketika dia kencing dia mengeluarkan nanah, dan kencingnya itu terasa perih banget. Itu ada obatnya nggak Kak? Ada. Sejauh ini kalau misalkan gonore, trichomoniasis sama sifilis ada obatnya. Kecuali si HIV ini. HIV sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Kenapa dia belum ditemukan obatnya? Sekarang deteksinya aja susah kalau dia nggak mau tes HIV. Karena HIV itu kerjanya pelan-pelan. Kerjanya di tubuh itu pelan-pelan. Bahkan tadi baru ketahuan setelah 10 tahun. Nah, otomatis ketika dia udah tahu ketahuan HIV, sel tubuh sama organ di dalam tubuhnya itu udah hampir semuanya rusak. Nah, makanya belum ada yang bisa menemukan cara sampai sekarang gimana penyembuhnya HIV ini, karena HIV udah nyerangnya sampai ke dalam-dalam banget. Kalau misalkan nih ada luka tapi bukan setelah pasca hubungan gitu, itu bisa menyebabkan penyakit juga nggak? Ada luka gores atau apa gitu? Lukanya di mana dulu nih? Di kemaluan misalkan. Kemaluan. Kalau misalkan lukanya di kemaluan ada aja ya potensi ya. Tapi perlu diingat juga ada aja potensi asalkan setelah berkontak fisik dengan penderita. Jadi kalau misalkan cuma luka doang di daerah kemaluan tapi kamu nggak ada kontak fisik sama penderita HIV, sifilis atau gonore dan kawan-kawan, nggak masalah. Paling nanti konsultasi ke dokter karena pasti rasanya bakal nyeri. Ya, ada lagi? Udah? Oke. Karena kita sudah sesi tanya jawab juga dan sudah penyuluhan, saya mau lihat nih seberapa pahamnya Utari di materi ini. Boleh dong di review dikit tadi, apa sih infeksi menular seksual itu? Kalau yang setelah aku tahu, infeksi menular seksual itu kan
suatu penyakit seksual yang disebabkan akibat dari berhubungan seksual di luar nikah. Banyak juga yang tidak pakai pengaman gitu kan. Terus Oke, sejauh ini mengenai infeksi menular seksual udah tergambar ya, udah cukup tergambar. Nah, terus untuk cara-cara penularannya apa aja tadi? kalau yang tadi setelah dijelasin, cara penularannya itu adanya hubungan seksual, terus tidak pakai pengaman, jarum suntik yang dipakai berkali-kali, terus tidak menjaga kebersihan daerah kemaluan, itu sih yang aku ingat. Terus tanda dan gejala IMS secara umum apa aja tuh tadi yang inget ya? Yang awalnya tadi ada rasa terbakar, terus demam, batuk, sesak nafas, terus gatal, keluar nanah, gitu. Ya, benar. Terus kalau misalkan jenis penyakit menular seksual yang tadi disebutkan ada apa aja? Ada HIV, terus trichomoniasis, Ya, gonore yang aku ingat, sama satu lagi sifilis. sifilis. Oke. Di antara ketiganya nih, HIV, trichomoniasis, sama sifilis, kamu lebih paham di mana deh? HIV, HIV. Coba dong sebutin 2 aja gejala HIV. demam, sesak nafas, dan batuk selama 1 bulan. Oke. Alhamdulillah ya sejauh ini Utari udah paham. Sebelumnya terima kasih karena telah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di penyuluhan hari ini. Sama-sama. Oke, baiklah kita cukupkan penyuluhan pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian. Kalau misalkan ada salah itu berasal dari saya, kalau misalkan ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.